Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 2 ayat yang ke-18 sampai 21. Galatia 2 ayat 18 sampai 21. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku, dan menyerahkan dirinya untuk aku. Judul renungan kita hari ini adalah, Kasih Tuhan Mengalir Bagi Kita, ditulis oleh Claudia Jessica. Sahabat suara kasih, tidak ada ayat yang dapat merangkum apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dengan jelas, selain kesaksian Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Tidak ada ayat yang dapat membingkai apa yang harus kita nyatakan pada momen sakral ini, selain dari kata-kata Paulus, yang dapat kita tegaskan untuk diri kita sendiri dengan lebih jelas. Dengan menggunakan pelajaran singkat dalam tata bahasa Alkitab, kita telah berkumpul untuk mengingat salib Kristus. Kita perlu mengingatnya bukan sebagai sejarah, namun kita harus melihatnya sebagai suatu peristiwa, di mana kita menjadi bagian di dalamnya secara pribadi, langsung, dan kuat. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, adalah satu kata dalam teks asli Perjanjian Baru, dan kata tersebutlah yang membentuk ayat ini. Kata ini dikenal oleh para sarjana Yunani sebagai kata 4957, dan merupakan kata yang dapat ditemukan sebanyak 5 kali dalam Perjanjian Baru. Secara harfiah,
Kata ini berarti menyalibkan diri sendiri. Untuk lebih memahami kata ini, kita harus memperhatikan 3 bagian tata bahasa yang diilhami. Sustauru diterjemahkan menjadi aku telah disalibkan, adalah kata kerja yang sempurna, kalimat pasif, dan mood indikatif. Jadi jika kita menggunakan semua kebenaran tata bahasa yang disatukan, Paulus berkata, apa yang saya katakan adalah fakta, sebenarnya saya telah disalibkan oleh Allah dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyalibkan saya, dan saya tidak melakukannya sendiri. Itu terjadi dan telah diselesaikan di masa lalu, sekali dan untuk selamanya, tidak perlu ada pengulangan. Jadi ketika Paulus berkata Kristus disalibkan, dia berkata bahwa Kristus menyalibkannya juga. Dan jika kamu memahami ajaran persatuan kita dengan Kristus dari firman Tuhan, berarti setiap kita juga disalibkan pada hari itu bersama Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu percaya dan bertumbuh dalam iman, untuk memahami penyaliban Kristus, yang juga adalah penyaliban kita. Setiap orang percaya telah meninggal pada saat yang sama dengan Tuhan Yesus, hampir 2000 tahun yang lalu, dengan cara yang luar biasa, yang hanya dapat diselesaikan dan dijelaskan oleh Tuhan. Kita telah mati dengan cara yang nyata dan kuat secara rohani di dalam Kristus disalibnya. Sahabat Suara Kasih, meskipun kita semua mungkin terlihat sangat hidup, kenyataan adalah hari ini, 20 abad yang lalu, kita digantung di kayu salib bersama Tuhan Yesus Kristus. Saat Dia mati, kita juga mati. Dan setelah kematiannya, 2 orang yang penuh kasih menurunkan tubuhnya, dan menguburkannya di kuburan pinjaman. Kita juga dikuburkan bersama Kristus. Ketika Dia mati, kita mati. Ketika Dia dikuburkan, kita dikuburkan. Marilah kita renungkan, dan ketika Tuhan keluar dari makam tersebut, pada hari Minggu pagi, setiap kita juga keluar bersamanya. Ketika Dia mati, kita mati. Ketika Dia dikuburkan, kita dikuburkan. Ketika Dia bangkit, kita juga bangkit. Karena kebenaran itu harus mengalir melalui hati dan pikiran setiap orang percaya di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami,
untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.